Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analisis bab 4, bab 5, lampiran, dan kelengkapan pada skripsi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Dusa Putri dengan nomor NIM 1905510266. Saya Acung Lydia Ningrum dengan NIM 1905510303. Nama saya Amida Denisa, NIM 1905510252. Saya Zuhriya Syakbani, NIM 1905510281. Saya Fiarlin Siska Dian Erlita, NIM 1905510214. Penggunaan ejaan yang benar. Yang pertama, ada tanda petik atau tanda kutip. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Contoh, SMA Mardi Siswa Semarang yang memiliki visi dalam tanda kutip menumbuhkan kesadaran siswa agar selalu berusaha menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar dengan didasari budi pekerti, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Ini cukup dikenal oleh masyarakat yang berada di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, seperti di Ungaran, Kabupaten Semarang, karena beberapa orang siswanya berasal dari wilayah tersebut. Contoh ini terdapat di skripsi Universitas Diponegoro bab 4 8.2 profil sekolah. Yang kedua, tanda titik 2. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Contoh, berikut adalah tahapan yang melakukan pengujian validitas. Titik 2. Contoh ini terdapat dalam skripsi Universitas Negeri Yogyakarta bab 4 hasil uji validitas. Yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir pada kalimat pertanyaan. Contohnya, apakah terhadap jenis perjanjian internasional yang membentuk organisasi internasional juga berlaku ketentuan yang sama? Skripsi Universitas Indonesia bab 4 menurut para penulis. Nomor 4 adalah tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Contohnya adalah pada button D, tombol untuk memperbesar dan memperkecil tampilan Maps. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, bab 4, pembahasan Hospital Land Police. Penggunaan huruf. Pertama, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebagainya. Contoh, periode pengamatan relatif pendek yaitu hanya satu semester, yaitu semester 1 tahun ajaran 2011-2012. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta bab 5 B. Keterbatasan penelitian. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya, para responden menyatakan bahwa menerima kondisi yang ada sekarang sebagai guru karena beberapa responden memiliki alasan masing-masing, yakni menerima dengan ikhlas, menganggap sebagai proses karir, dan menerima nasibnya karena persepsi responden ini timbul dari sifat dasar sebagai orang Jawa yang tidak menuntut macam-macam. Dari skripsi Universitas Diponegoro bab 5 kesimpulan. Analisis penulisan kutipan. 1. Memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Contoh, analisis didasarkan pada data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 200 responden siswa kelas 11 jurusan teknik Mekanik Otomotif SMK se-Kabupaten Sleman yang
metode proportionate random sampling. Terdapat pada contoh skripsi Universitas Negeri Yogyakarta bab 4. Kedua, memasukkan nama penulis di dalam pembahasan. Contoh, menurut Reminsa tahun 2008, menjadi guru mungkin semua orang bisa. Tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik atau mengajar perlu pendidikan, pelatihan, serta jam terbang yang memadai. Terdapat pada skripsi Universitas Diponegoro bab 4 tentang profesionalisme guru. Yang ketiga ada kutipan dengan dua penulis yang berbeda. Contoh, hasil penelitian yang didapat mendukung penelitian Rizan dan Ar-Rasyid pada 2008 yang menyatakan bahwa nilai produk sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang terdapat pada skripsi Universitas Stikubang Unisbank bab 5, 5.3.3 pengaruh nilai produk terhadap kepuasan anggota. Yang keempat, ada kutipan buku dalam buku. Contoh, selain kepastian kepegawaian dan masalah kesejahteraan yang mendorong para responden menjadi guru PNS, hal tersebut juga didukung oleh teori yang disebut oleh Muhtar Lubis dalam Marzali 2007, yang merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah jadi pegawai negeri adalah tujuan utama, yang terdapat pada skripsi Universitas Diponegoro bab 4 8.4.1.2 gaji. Analisis bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Terdiri dari A. Deskripsi hasil penelitian. Temuan yang diuraikan pada bagian ini berupa temuan umum dan temuan khusus yang diperoleh di lapangan dan disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian dan hasil dari analisis data. Hasil dari analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data tersebut. Di samping itu, temuan-temuan dapat berupa penyajian kategori sistem, klasifikasi, dan tipologi. Perlu ditegaskan bahwa temuan penelitian yang dimaksud adalah setelah analisis data. Sedangkan prosedur analisis data ditempatkan pada bagian lampiran. B. Pengujian persyaratan analisis. Analisis statistika inferensial yang bersifat parametrik menuntut persyaratan tertentu dalam penggunaannya atau jika ada, seperti analisis regresi dan korelasi menuntut persyaratan uji normalitas, sedangkan analisis komparasi menuntut persyaratan uji homogenitas. Pada bagian ini perlu dilaporkan hasil pengujian normalitas data atau pengujian homogenitas varians populasi, sedangkan prosedur pengujiannya ditempatkan pada bagian lampiran. C. Pembahasan. Bagian ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antar kategori-kategori, dan dimensi-dimensi posisi temuan atau teori terhadap teori dan temuan terhadap temuan sebelumnya, serta bagaimana peneliti menjelaskan hasil temuannya berdasarkan sudut pandang dari subjek penelitian yang disandingkan dengan sudut pandang teoritis. Contoh bab 4 pada beberapa universitas di Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Pada bab 4 contoh skripsi di Universitas Negeri Yogyakarta tersebut berisi hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang analisis data dan pembahasan yang difokuskan pada deskripsi variabel penelitian melalui uji frekuensi atau presentase dan uji statistik korelasi linear berganda atau statistical multiple linear regression yang terdiri dari A. Deskripsi data. Pada deskripsi data ini terdiri dari hasil uji penelitian. Hasil uji penelitian tersebut berisi hasil uji validasi dan hasil uji reliabilitas. Yang kedua,
tabel hasil statistik frekuensi. Lingkungan sekolah disertai tabel hasil statistik frekuensi. Lingkungan masyarakat disertai tabel hasil statistik frekuensi. Yang terakhir, presentasi belajar yang disertai dengan hasil statistik frekuensi. Yang B, hasil uji hipotesis. Pada bagian ini, terdapat hipotesis yang telah dibuat dan diberikan tabel hasil dari hipotesis tersebut. C. Pembahasan. Pada skripsi bagian pembahasan, mengulas tentang tujuan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Struktur bab 4 skripsi ini terdiri atas 4.1 hasil penelitian, 4.2 implementasi sistem, 4.2.1 tampilan aplikasi Hospital and Police, 4.3 pembahasan Hospital and Police, dan 4.4 hasil uji coba aplikasi. Selanjutnya, Universitas Diponegoro. Bab 4 pada contoh skripsi ini menjelaskan secara runtuh tentang struktur-struktur yang terdapat pada laporan tugas akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pengesahan, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Pada bagian utama terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, perancangan, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, biodata yang dilengkapi biografi penulis, dan lampiran. Analisis paragraf pada contoh skripsi ini terdapat pada bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Paragraf ini termasuk paragraf deskripsi karena mendiskusikan tentang apa saja yang terdapat pada bagian penutup dari skripsi tersebut. Selanjutnya, Universitas Di Gubeng Semarang. Pada bab 4 contoh skripsi ini sama-sama menjelaskan tentang struktur, namun beda dengan sebelumnya yang berupa struktur tentang laporan tugas akhir. Di sini menjelaskan tentang struktur artikel ilmiah. Adapun strukturnya sebagai berikut: 1. Komponen artikel ilmiah yang terdiri dari judul artikel, nama, alamat penulis, abstrak, dan kata kunci. 2. Format artikel ilmiah yang terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, saran, ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan lain-lain. Ketiga, teknik penulisan artikel terdiri dari petunjuk bagi calon penulis. Keempat, proses penulisan naskah. Kelima, pengiriman naskah. Keenam, daftar pustaka atau rujukan. Contoh paragrafnya adalah pada bagian abstraknya, termasuk paragraf campuran, karena paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok tentang abstrak, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik lagi. Selanjutnya, Universitas Indonesia. Pada bab contoh buku pedoman tugas akhir di Universitas Indonesia berisi tentang penjelasan tentang tugas akhir 2, di mana tugas tersebut merupakan kelanjutan dari tugas akhir bab 1. Babnya terdiri dari 1. Pengertian tugas akhir 2. Prosedur pelaksanaan tugas akhir 2 yaitu dimulai dari KRS TA 2, pengarahan TA, pembimbingan, pembuatan laporan TA, mendaftar sidang, melaksanakan sidang. Jika lulus berarti tinggal menunggu nilai TA 2 dan selesai. Jika tidak lulus maka harus memperbaiki laporan TA dulu. 1. Sidang tugas. Tujuannya adalah menguji laporan secara perangkat lunak jika ada. Kedua, target pencapaian, di mana targetnya adalah lulusnya mahasiswa pada tugas akhir 2. 3. Syarat-syarat mengikuti sidang tugas akhir. Keempat, tim penguji. Kelima, kriteria
Lingkup kegiatan pada tugas akhir 2 merupakan lanjutan kajian dari tugas akhir 1 atau implementasi dari tugas akhir 1 yang telah disepakati antara pembimbing, reviewer, dan mahasiswa dengan memperhatikan semua masukan yang telah diperoleh pada saat diadakan review tugas akhir 1. Paragraf tersebut merupakan paragraf campuran karena paragraf ini dimulai dengan memuatkan persoalan pokok tentang seputar tugas akhir 2, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik lagi. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu penutup yang terdiri dari simpulan. Simpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Bisa dibilang juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Berdasarkan hasil perbedaan penelitian dari skripsi di 5 universitas dapat disimpulkan: 1. Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, yaitu terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran. Menggunakan gaya penulisan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau Justifi, penulisan judul bab menggunakan angka Romawi, diikuti serta judul bab yang penulisan menggunakan huruf kapital. Paragraf ditulis menjorok pada baris pertamanya. Halaman terdapat pada bagian atas pojok kanan. Menggunakan spasi ganda setiap pergantian judul. Yang kedua ada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Menggunakan gaya penulisan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau Justifi, penulisan judul bab menggunakan angka Romawi dan huruf kapital. Paragraf ditulis menjorok pada baris pertamanya. Terdapat bagian yang salah, yaitu penulisan nomor yang terdapat dalam 5.1 kesimpulan halaman 68. Penulisan langsung tidak dari angka awal seperti 1, 2, 3, 4, melainkan langsung angka 7, 8, 9. Yang ketiga ada Universitas Diponegoro, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Menggunakan gaya penulisan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau Justifi, penulisan judul bab menggunakan angka Romawi dan huruf kapital. Paragraf ditulis menjorok pada bagian baris pertamanya. Sistematika tabel sudah jelas dan berisi informasi yang lengkap yang mudah dipahami oleh semua orang. Tidak terdapat penulisan halaman. Yang keempat ada Universitas Setukubang Unisbank Semarang, yaitu terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi manajerial, dan saran. Menggunakan gaya penulisan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau Justifi, penulisan judul bab menggunakan angka Romawi dan huruf kapital. Paragraf ditulis menjorok pada baris pertamanya. Penjelasan sangat detail dan jelas. Terdapat bagian yang salah, yaitu penulisan judul tidak satu halaman dengan pembahasan. Contoh di 5.3 di implikasi manajerial di halaman 122, sedangkan pembahasannya terdapat di halaman 123. Penulisan halaman menggunakan angka Romawi. Yang kelima ini ada skripsi dari UI, Universitas Indonesia, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran, menggunakan gaya penulisan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau Justifi, penulisan menggunakan angka Romawi, diikuti serta judul bab yang penulisannya menggunakan huruf kapital. Paragraf ditulis
menjorok pada baris pertamanya. Kemudian saya akan menganalisis pada bagian lampiran pada masing-masing skripsi. Lampiran adalah dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Lampiran surat berupa teks seperti dokumen pendukung atau misalnya daftar riwayat hidup pada surat lamaran kerja, pada kwitansi, pada clipping koran, maupun berupa gambar seperti foto. Kemudian, isi lampiran pada masing-masing universitas. Yang pertama, skripsi pada UNY. Pada bagian lampiran tersebut dilampirkan gambar data berupa daftar hadir siswa serta nilai semester siswa. Yang kedua, skripsi Universitas Musi Sidoarjo. Pada bagian lampiran ini diberi dokumentasi tentang pembahasan hospital and police serta gambar lokasinya. Yang ketiga, skripsi Undip. Pada lampiran A, mahasiswa memberikan pertanyaan panduan wawancara. Yang kedua, lampiran B, pada skripsi ini diberi gambar dan dokumentasi foto masing-masing responden atau guru tidak tetap. Yang ketiga, lampiran C, terdapat foto lokasi penelitian. Yang keempat, lampiran D, menampilkan data diri masing-masing responden. Kemudian, skripsi dari Unisbank. Pada skripsi ini tidak dilampirkan atau tidak terdapat lampiran. Yang kelima, skripsi Universitas Indonesia atau UI. Pada skripsi ini juga tidak terdapat lampiran. Perbedaan masing-masing skripsi. Yang pertama, tidak semua skripsi melampirkan responden atau gambar lokasi penelitian. Yang kedua, ada skripsi yang tidak melampirkan bab lampiran atau tidak melampirkan dokumen atau apapun itu. Kemudian, pentingnya lampiran pada skripsi. Lampiran berfungsi sebagai tempat meletakkan data tambahan yang mungkin terlalu banyak bila disertakan pada teks utama. Misalnya, tabel data penelitian atau penjelasan lebih lanjut mengenai topik tertentu dalam laporan atau skripsi. Oleh karena itu, lampiran sangat berperan penting untuk menjadikan bukti dokumentasi bahwa kita benar-benar melakukan penelitian tersebut. Lalu kita akan membahas kelengkapan skripsi. Skripsi dikatakan lengkap jika memenuhi syarat dan sistematika umum skripsi. Apa saja sistematika umum skripsi? Ada bagian awal skripsi, terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Lalu, bagian isi, terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama, pendahuluan. Dalam hal ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, pengesahan istilah, dan sistematika skripsi. Bab 2, landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka, baik dari buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Bab ketiga, metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh. Bab 5, simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan, hasil, dan saran, serta hasil penelitian. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Lalu, apakah 5 skripsi tersebut sudah lengkap? Skripsi pertama berjudul Hubungan Lingkungan Pendidikan dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 11 Jurusan Teknik Mekanik Otomotif Kabupaten Sleman dari Universitas Yogyakarta. Skripsi 2 berjudul Geographic Information System Pencarian Lokasi Rumah Sakit dan Kantor Polisi Berbasis Android
dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Skripsi 3 berjudul Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap di Berbagai SMA Swasta di Kota Semarang dari Universitas Diponegoro. Ketiga skripsi tersebut telah lengkap karena telah memenuhi syarat dan sesuai dengan sistematika umum, mulai dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. Latar belakangnya jelas, menggunakan artikel jurnal dengan rating baik sebagai referensi, metode penulisan sesuai, daftar pustaka dan penulisan rapi. Lalu, skripsi 4 yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Produk, dan Kepercayaan terhadap niat untuk berinteraksi ulang dengan kepuasan anggota sebagai mediasi pada Kospin Jasa Cabang Batang dari Universitas Tikubang Semarang. Skripsi 5 yang berjudul Ketentuan Hukum Internasional mengenai pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional, studi kasus Association of Southeast Asian Nations dari Universitas Indonesia. Kedua skripsi tersebut kurang lengkap karena daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran tidak dicantumkan dalam akhir skripsi. Padahal setelah daftar isi, mereka mencantumkan daftar-daftar tersebut.